Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan materi kita yang lalu. Yang lalu kita membahas mengenai teks non-fiksi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Oke. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu gagasan utama dan apa itu kalimat utama. Nah, jadi gagasan utama itu adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian gagasan utama itu juga disebut sebagai gagasan pokok atau pikiran utama atau pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa dalam setiap paragraf itu informasi yang disajikan teks non-fiksi terdapat gagasan utama, baik itu tersurat maupun tersirat. Jadi yang dimaksud dengan tersurat itu adalah gagasan utamanya benar-benar langsung tertulis di dalam teks tersebut. Tetapi kalau yang dimaksud dengan tersirat, itu gagasan utamanya ada, tetapi dia tidak tertulis. Jadi kita harus simpulkan terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui gagasan utama? Nah, kita dapat mengetahuinya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan membaca teks dengan cermat, lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks. Kemudian yang kedua, kita menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Lalu kita menarik kesimpulan gagasan-gagasan utamanya setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama dari teks tersebut. Oke, kita lanjut. Tadi sudah mengenai gagasan utama, sekarang kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa sih sebenarnya? Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi di dalam kalimat utama. Jadi di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama. Oke. Untuk latihannya, kalian bisa lihat halaman berikut ini. Nah, di sini ada dua tabel. Tabel pertama itu adalah tabel mengenai paragraf, kemudian ada kalimat utama, ada gagasan utama. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Nah, teks yang akan kalian baca adalah hak sebagai warga negara Indonesia. Teksnya ada di bawah, nanti Ibu perlihatkan. Nah, jadi di dalam teks tersebut ada 5 paragraf. Jadi setiap paragraf kalian perlu tentukan kalimat utamanya apa, kemudian masukkan dalam kolom, kemudian gagasan utamanya juga apa, masukkan juga di dalam kolom gagasan utama. Nah, di sini sudah ada contohnya, hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalimat utama di paragraf pertama sudah ada, gagasan utamanya juga paragraf pertama sudah ada. Nah, yang ini hak sebagai warga negara Indonesia ini adalah paragraf pertamanya. Jadi, sebagai warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini adalah bunyi paragraf pertama dari teks hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita diminta untuk mencari kalimat utamanya dan paragraf dan gagasan utamanya. Nah, jadi kalimat utama yang ada pada paragraf pertama di teks ini adalah contohnya ini. Hak warga negara Indonesia itu banyak bentuknya. Hak warga negara Indonesia itu banyak bentuknya. Nah, kemudian gagasan utamanya itu adalah hak warga negara Indonesia, bisa diperoleh dari kalimat utama. Sekarang tugasnya kalian adalah mencari kalimat utama paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan gagasan utamanya.
Kemudian setelah itu kalian juga ditugaskan untuk mencari kalimat utama, kemudian gagasan utama setiap paragraf, dan gagasan utama dari keseluruhan teks. Gagasan utama dari teks non-fiksi itu. Nah, jadi kalimat utama setiap paragraf nanti di teks tentang mengapa harus melaksanakan hak itu ada 3 paragraf. Jadi setiap paragraf cari kalimat utamanya sama gagasan utama dari setiap paragraf itu sama dengan yang tadi. Hanya bedanya di sini, setelah kalian menentukan kalimat utamanya dan gagasan utama setiap paragraf, kalian diminta untuk menentukan kembali gagasan utama dari teks non-fiksi. Jadi semua dari paragraf itu kira-kira gagasan utamanya apa. Jadi bukan lagi setiap paragraf ya, tapi semua teks itu gagasan utamanya apa, seperti itu. Nah, untuk tabel kedua ini, mengapa harus melaksanakan hak. Jadi baca baik-baik teks ini, ada 3 paragraf. Oke, kira itu tugas yang kalian harus kerjakan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.